Malam itu jalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan turun sejak sore, menyisakan genangan di pinggir jalan dan udara dingin yang menembus jaket tipis yang kupakai. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa sunyi, meskipun kendaraan masih lalu lalang. Sebagai driver ojek online, malam hari seperti ini sebenarnya cukup menguntungkan. Banyak orang malas keluar, memilih memesan kendaraan atau makanan. Tapi di balik itu, ada juga rasa lelah yang tak bisa dijelaskan. Lelah karena jalanan, atau mungkin karena hidup yang berjalan begitu saja tanpa arah pasti. Ponsel di dashboard motor tiba-tiba bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Orderan baru. Aku melirik sekilas. Lokasinya tidak terlalu jauh, sebuah kawasan perumahan yang cukup elit di pinggir kota. Tanpa banyak berpikir, aku langsung menekan tombol terima. Perjalanan menuju titik penjemputan cukup lancar. Hujan sudah mulai mereda, hanya menyisakan rintik kecil yang sesekali jatuh mengenai visor helm. Saat sampai di gerbang perumahan, satpam hanya melirik sekilas sebelum membukakan jalan, seolah sudah terbiasa dengan keluar masuknya driver seperti aku. Alamat yang tertera membawaku ke sebuah rumah besar dengan pagar tinggi. Lampu di teras menyala hangat, kontras dengan suasana dingin di luar. Aku menghentikan motor di depan pagar dan mengirim pesan singkat bahwa aku sudah sampai. Beberapa detik berlalu. Lalu pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang wanita keluar dari dalam. Langkahnya tenang, anggun, tanpa tergesa. Dari kejauhan saja sudah terlihat bahwa dia berbeda dari kebanyakan penumpang yang biasa kutemui. Ia mengenakan kimono sederhana, namun terlihat rapi dan elegan. Rambutnya tersisir halus, jatuh di bahunya. Wajahnya sulit dijelaskan. Bukan hanya cantik, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak, seperti ada cerita panjang yang disembunyikan di balik sorot matanya. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di samping motor. "Ini ojeknya, ya?" Suaranya lembut, hampir tenggelam oleh suara rintik hujan. "Iya, Bu," jawabku singkat. Ia mengangguk pelan, lalu naik ke jok belakang dengan hati-hati. Tidak banyak bicara, tidak pula bertanya macam-macam seperti penumpang lain. Hanya diam. Aku menyalakan motor dan mulai menjalankan perjalanan. Sepanjang jalan, suasana terasa berbeda. Biasanya penumpang akan berbicara, atau setidaknya sibuk dengan ponsel mereka. Tapi wanita ini hanya diam. Bahkan napasnya pun nyaris tak terdengar. Anehnya, keheningan itu tidak terasa canggung. Justru seperti menenangkan. Beberapa kali aku sempat melihat ke kaca spion. Ia duduk dengan tegap, tangannya berpegangan ringan di sisi jok, menjaga jarak. Tapi sorot matanya sesekali terlihat menatap ke arah jalan, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Perjalanan tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami sampai di tujuan, sebuah pusat perbelanjaan yang sudah hampir tutup. Aku menghentikan motor. "Ibu, sudah sampai," kataku. Ia turun perlahan, lalu berdiri di samping motor. Beberapa detik ia terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi mengurungkannya. "Terima kasih," ucapnya akhirnya, sambil memberikan pembayaran sesuai aplikasi. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Namun sebelum ia berbalik pergi, ia sempat menatapku sekali lagi. Tatapan yang cukup lama untuk membuatku sadar, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum ku mengerti. Bukan sekadar penumpang biasa. Ia lalu masuk ke dalam gedung, menghilang di balik pintu kaca yang perlahan tertutup.
Aku masih duduk di atas motor beberapa detik setelah itu. Entah kenapa, pikiranku tertahan di momen tadi. Tentang wanita berkimono itu. Tentang tatapannya. Dan tentang perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah pertemuan singkat itu belum benar-benar selesai. Aku akhirnya menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran yang terasa tidak penting. Bagaimanapun, itu hanya satu orderan biasa. Penumpang datang dan pergi, itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Aku menyalakan motor dan perlahan meninggalkan area pusat perbelanjaan itu. Jalanan mulai semakin lengang, pertanda malam semakin larut. 1-2 kendaraan masih melintas, tapi suasana terasa jauh lebih sunyi dibanding beberapa jam sebelumnya. Ponselku kembali bergetar. Orderan baru lagi. Tanpa banyak berpikir, aku melirik layar, lalu seketika alisku berkerut. Alamat penjemputannya sama. Persis sama seperti rumah besar dengan pagar tinggi tadi. Aku sempat terdiam beberapa detik. Mungkin kebetulan, pikirku. Atau mungkin memang hanya sedikit orang di kawasan itu yang memesan ojek malam-malam seperti ini. Aku menekan tombol terima. Perjalanan kembali kulalui, melewati jalan yang sama, lampu jalan yang sama, bahkan genangan air yang tadi sempat kulewati. Rasanya seperti mengulang waktu beberapa menit sebelumnya. Saat tiba di depan rumah itu, suasananya masih sama. Lampu teras tetap menyala, pagar masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Aku mengirim pesan singkat. Saya sudah sampai, Bu. Tidak butuh waktu lama. Pintu itu kembali terbuka. Dan benar saja, wanita itu lagi. Masih dengan kimono yang sama, masih dengan langkah yang tenang, dan masih dengan aura yang sulit dijelaskan. Tapi kali ini, entah kenapa, wajahnya terlihat sedikit berbeda, lebih pucat, atau mungkin hanya efek lampu yang redup. Ia mendekat, lalu berhenti tepat di samping motor. Kamu lagi, ucapnya pelan. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Kebetulan dapat orderan lagi. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak bisa dibilang sedih. Kalau begitu, antar saya lagi, ya. Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti harapan kecil yang tersembunyi. Ia kembali naik ke jok belakang. Kali ini, perjalanan terasa lebih lambat. Bukan karena jalanan, tapi karena pikiranku sendiri yang mulai dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia memesan lagi, begitu cepat? Dan kenapa aku merasa seperti memang harus kembali ke rumah itu? Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai akhirnya ia membuka suara. Kamu sering narik malam? Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya ia berbicara sejak naik. Iya, Bu. Biasanya memang malam. Capek. Pertanyaannya sederhana. Tapi entah kenapa terasa lebih dalam. Lumayan, jawabku jujur. Tapi sudah biasa. Ia terdiam sejenak. Kadang, yang paling capek itu bukan badan, katanya pelan. Tapi pikiran. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu terasa terlalu tepat. Seolah ia tidak sedang bicara tentangku, tapi tentang dirinya sendiri. Aku melirik ke kaca spion. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Tatapannya tidak lagi sekadar kosong. Ada sesuatu di sana, rasa lelah, mungkin. Atau kesepian yang terlalu lama disimpan. Aku segera mengalihkan pandangan kembali ke jalan.
Perjalanan kali ini lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengarahkanku ke sebuah kafe kecil yang masih buka di sudut jalan. Tempatnya tidak ramai, hanya beberapa orang yang duduk sambil menunduk pada ponsel masing-masing. Setelah sampai, ia turun perlahan. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di samping motor, menatapku sejenak. "Kamu masih narik?" tanyanya. "Iya, Bu." Ia mengangguk pelan, lalu membuka tas kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan sesuatu, selembar uang tambahan, dan menyerahkannya padaku. "Ini buat kamu." Aku sedikit ragu. "Ini kebanyakan, Bu." "Tidak apa-apa," katanya cepat, lalu tersenyum tipis lagi. "Anggap saja, terima kasih." Aku akhirnya menerimanya, meskipun masih merasa aneh. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, ia kembali berbicara. "Nanti, kalau saya pesan lagi," katanya pelan, hampir seperti berbisik, "kamu ambil, ya?" Aku terdiam. Permintaan itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Bukan sekadar permintaan penumpang. Lebih seperti permintaan seseorang yang tidak ingin sendirian. Ia lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam kafe, meninggalkanku yang masih berdiri diam di tempat. Malam itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari. Ini bukan lagi sekadar orderan biasa. Pikiran itu terus terngiang bahkan setelah aku meninggalkan kafe kecil itu. Mesin motor tetap menyala, jalanan tetap kulalui, tapi fokusku seperti tertinggal di sana, di wanita berkimono itu, dan kalimatnya yang terasa lebih seperti harapan daripada permintaan. Malam semakin larut. Orderan datang dan pergi seperti biasa, tapi entah kenapa, tidak ada satupun yang benar-benar terasa sama. Sampai akhirnya, ponselku kembali bergetar. Aku bahkan belum sempat melihat layar, tapi perasaanku sudah lebih dulu menebak. Dan benar saja, nama lokasi itu muncul lagi. Rumah besar dengan pagar tinggi. Aku terdiam lebih lama kali ini. Jempolku menggantung di atas layar, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya sederhana. Ini pekerjaanku. Tidak ada alasan untuk ragu. Tapi tetap saja, ada perasaan aneh yang sulit diabaikan. Akhirnya, aku menekan tombol terima. Perjalanan terasa berbeda. Bukan karena jalanan atau cuaca, tapi karena pikiranku sendiri yang mulai dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Saat sampai di depan rumah itu untuk ketiga kalinya malam ini, suasananya masih sama, sunyi, rapi, dan terasa terlalu tenang. Aku mengirim pesan seperti biasa. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Wanita itu kembali keluar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya tetap tenang, tapi wajahnya terlihat lebih lelah. Rambutnya sedikit lebih berantakan, seolah ia tidak terlalu peduli lagi untuk merapikannya seperti sebelumnya. Ia mendekat tanpa banyak bicara. "Halo," ucapnya pelan. "Iya, Bu," jawabku singkat, mencoba terdengar biasa. Ia naik ke jok belakang seperti sebelumnya. Tapi kali ini, saat motor mulai berjalan, aku bisa merasakan ada jarak yang berubah. Bukan jarak fisik, tapi suasana di antara kami. Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai akhirnya ia kembali membuka suara. "Kamu percaya nggak kalau seseorang bisa merasa sepi, bahkan di tempat yang ramai?" tanyanya tiba-tiba. Aku sedikit terkejut, tapi tetap menjawab. "Percaya, Bu." Ia menghela napas pelan.
Rumah saya besar, katanya. Terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Aku tidak langsung menanggapi. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi maknanya terasa berat. Ia melanjutkan, suaranya lebih pelan. Dulu, tidak seperti ini. Kalimat itu menggantung. Seolah ada cerita panjang di baliknya, tapi ia memilih untuk berhenti di sana. Aku melirik ke kaca spion lagi. Matanya tidak lagi sekadar kosong. Kali ini, jelas terlihat ia sedang menahan sesuatu. Bukan air mata, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Perjalanan kali ini tidak menuju tempat umum. Ia memberiku alamat yang berbeda, sebuah jalan yang lebih sepi, dengan deretan rumah yang lampunya sebagian sudah padam. Saat sampai, aku memperlambat motor. Di sini saja, katanya. Aku berhenti. Ia turun perlahan, tapi tidak langsung menjauh. Sebaliknya, ia berdiri di samping motor, menatapku dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lama, lebih dalam. Kamu tidak keberatan, kan? Tanyanya. Aku mengernyit sedikit. Maksudnya, Bu? Ia terdiam sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Kalau saya sering pesan kamu, lanjutnya akhirnya. Bukan karena tempat yang saya tuju, tapi karena saya butuh ditemani sebentar. Kalimat itu membuatku kehilangan jawaban. Ini bukan lagi soal mengantar dari titik A ke titik B. Ini tentang seseorang yang tidak ingin merasa sendirian. Aku menarik napas pelan. Selama masih bisa, saya ambil, Bu. Ia tersenyum. Kali ini, senyumnya berbeda. Lebih tulus, meski tetap menyimpan kesedihan. Terima kasih, ucapnya pelan. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia menambahkan satu kalimat lagi. Besok malam, saya akan pesan lagi. Bukan pertanyaan. Bukan permintaan. Lebih seperti kepastian. Ia lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah di depannya, meninggalkanku sendiri di jalan yang semakin sunyi. Aku tidak langsung pergi. Tanganku masih menggenggam setang motor, tapi pikiranku dipenuhi sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap ringan. Karena sekarang aku tahu, aku bukan hanya sekadar mengantar. Aku sedang masuk ke dalam kehidupan seseorang yang penuh dengan kesepian yang belum selesai. Perasaan itu tidak hilang bahkan setelah aku benar-benar meninggalkan jalan sepi itu. Suara mesin motor, lampu-lampu jalan, bahkan notifikasi orderan lain, semuanya terasa seperti latar belakang yang samar. Fokusku masih tertahan pada satu hal, wanita berkimono itu. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena pikiranku terlalu penuh. Aku mencoba tidur, tapi bayangannya terus muncul. Cara dia berbicara, tatapannya di kaca spion, dan kalimatnya yang sederhana tapi terasa berat. Bukan karena tempat yang saya tuju, tapi karena saya butuh ditemani sebentar. Kalimat itu terus berulang. Dan entah kenapa, aku tidak merasa keberatan. Keesokan malamnya, aku mulai narik lebih awal dari biasanya. Tanpa sadar, aku seperti menunggu sesuatu. Bukan orderan banyak, bukan bonus harian, tapi satu notifikasi tertentu. Jam terus berjalan. Beberapa orderan masuk dan kuselesaikan seperti biasa, tapi setiap kali ponselku bergetar, ada harapan kecil yang langsung muncul, lalu hilang lagi saat ternyata bukan dari alamat itu. Sampai akhirnya, ponselku berbunyi lagi. Dan kali ini, aku langsung tahu. Alamat itu
rumah besar dengan pagar tinggi. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menerima orderan itu. Perjalananku terasa lebih cepat, seolah jalanan malam membuka jalur khusus untukku. Saat sampai di depan rumah itu, lampu teras sudah menyala seperti biasa. Tapi kali ini, sebelum aku sempat mengirim pesan, pintu itu sudah terbuka. Ia sudah menunggu. Wanita itu berdiri di sana, masih dengan kimono yang sama, tapi dengan ekspresi yang berbeda. Tidak lagi sekadar tenang atau lelah. Ada sesuatu yang lebih ringan. Seolah ia benar-benar menunggu kedatanganku. "Kamu datang," ucapnya pelan, hampir seperti lega. Aku mengangguk kecil. "Iya, Bu." Ia mendekat, lalu naik ke jok belakang tanpa banyak bicara. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Tangannya bukan lagi berpegangan di sisi jok. Perlahan, sangat pelan, ia memegang bagian belakang jaketku. Bukan memeluk, tapi cukup dekat untuk membuatku sadar jarak itu mulai berubah. Aku menelan pelan, lalu mulai menjalankan motor. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang, meskipun rutenya tidak jauh berbeda. Ia tidak langsung memberiku tujuan. Hanya berkata, "Jalan saja dulu." Aku menurut. Kami melewati jalanan kota yang mulai sepi, lampu-lampu toko yang sudah padam, dan angin malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa menit berlalu. Lalu ia berbicara. "Kamu pernah merasa nyaman sama orang yang sebenarnya belum kamu kenal lama?" tanyanya. Pertanyaan itu membuatku berpikir sejenak. "Pernah," jawabku akhirnya. Ia terdiam, lalu sedikit mendekat, masih dalam batas wajar, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. "Saya juga," katanya pelan. Tidak ada kelanjutan kalimat, tapi maknanya terasa jelas. Aku tidak menjawab. Entah harus bagaimana menanggapi itu. Di satu sisi, ini hanyalah penumpang. Di sisi lain, rasanya sudah bukan sekadar itu. Motor terus melaju sampai akhirnya ia memberiku arah menuju sebuah taman kota yang hampir kosong. Aku berhenti di dekat trotoar. Ia turun perlahan, lalu berdiri di samping motor. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menatapku cukup lama. "Kamu tidak takut?" tanyanya tiba-tiba. "Takut apa, Bu?" Ia tersenyum tipis. "Dekat dengan orang seperti saya." Pertanyaan itu terasa aneh. Aku mengernyit sedikit. "Memangnya kenapa, Bu?" Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap ke arah taman yang gelap, lalu kembali menatapku. "Saya ini bukan orang yang sederhana," katanya pelan. Nada suaranya tidak menakutkan, tapi cukup untuk membuat suasana berubah menjadi lebih serius. Aku menarik napas pelan. "Saya juga cuma kerja, Bu." Ia tersenyum lagi. "Tapi kamu tidak memperlakukan saya seperti penumpang lain." Aku terdiam. Karena mungkin itu benar. Beberapa detik hening. Lalu ia melangkah sedikit lebih dekat ke arahku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jarak di antara kami terasa semakin tipis. "Kalau suatu saat nanti," ucapnya pelan, "saya minta sesuatu yang lebih dari sekadar diantar, kamu akan tetap datang?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai sadar kemana arah semua ini. Aku tidak langsung menjawab. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ragu.
Bukan karena pertanyaannya sulit dipahami, tapi karena aku mulai menyadari bahwa jawabannya bisa mengubah segalanya. Aku menatapnya sejenak, mencoba membaca apa yang sebenarnya ia maksud. Namun seperti sebelumnya, wanita itu selalu menyimpan sesuatu di balik tatapannya, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia ungkapkan secara utuh. Aku, selama masih wajar, Bu, jawabku akhirnya, pelan dan hati-hati. Ia tidak langsung merespons. Hanya menatapku, lalu tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa lebih dalam, seolah ia mengerti lebih banyak dari yang aku ucapkan. Maksudmu, kamu masih punya batas, katanya. Aku mengangguk kecil. Ia menarik napas pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah taman yang gelap. Lampu-lampu kecil di sana hanya menerangi sebagian jalan setapak, menyisakan bayangan panjang di bawah pepohonan. Itu bagus, ucapnya lirih. Karena saya mungkin tidak punya batas itu lagi. Kalimat itu membuat dadaku terasa sedikit sesak. Bukan karena takut, tapi karena ada kejujuran yang terlalu berat di dalamnya. Ia lalu duduk di bangku taman tanpa meminta izin, seolah tempat itu sudah akrab baginya. Aku masih duduk di atas motor, ragu untuk ikut mendekat, tapi akhirnya aku mematikan mesin dan berjalan pelan ke arahnya. Kami duduk dengan jarak yang cukup. Sunyi beberapa saat. Hanya suara angin malam dan daun-daun yang bergerak pelan. Saya dulu tidak seperti ini, katanya tiba-tiba. Aku tidak menyela. Saya punya keluarga. Rumah yang ramai. Suara yang tidak pernah benar-benar hilang, lanjutnya. Nada suaranya datar, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Ada seseorang yang selalu pulang, membawa cerita. Ada tawa, ada hal kecil yang terasa berarti. Ia berhenti sejenak. Tangannya saling menggenggam, seperti mencoba menahan sesuatu. Tapi semua itu berubah, perlahan, katanya. Bukan hilang dalam satu hari, tapi satu persatu pergi. Aku menoleh pelan ke arahnya. Wajahnya masih tenang, tapi matanya tidak. Ada yang memilih pergi, lanjutnya. Ada yang memang harus pergi. Aku mengerti maksudnya tanpa perlu ia menjelaskan lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai wanita misterius. Aku melihatnya sebagai seseorang yang ditinggalkan oleh hidupnya sendiri. Saya mencoba terbiasa, katanya lagi. Dengan rumah yang terlalu besar. Dengan makan sendirian. Dengan tidak ada suara yang menunggu saya pulang. Ia tersenyum kecil. Ternyata, tidak semudah itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang ia katakan terasa terlalu nyata untuk sekadar ditanggapi dengan kata-kata sederhana. Sampai akhirnya, ia menoleh ke arahku. Saya mulai pesan ojek online. Aku sedikit terkejut. Ia tertawa pelan, sangat pelan. Awalnya memang cuma butuh antar. Tapi lama-lama, saya sadar, saya hanya butuh alasan untuk keluar. Untuk duduk di belakang seseorang, dan tidak merasa sendiri, walau sebentar. Dadaku terasa hangat, sekaligus berat. Dan kamu, katanya pelan, datang di waktu yang tidak saya rencanakan. Tatapannya kembali menahanku. Lebih lama dari sebelumnya. Lebih dalam. Aneh, ya? Lanjutnya. Dari sekian banyak orang, saya justru merasa nyaman dengan seseorang yang bahkan saya tidak tahu banyak tentangnya. Aku menelan pelan. Karena aku merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Beberapa detik hening. Lalu ia berdiri perlahan.
Antar saya pulang, ucapnya. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Perjalanan kembali ke rumahnya terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi percakapan, tapi kali ini keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Saat sampai di depan rumahnya, ia tidak langsung turun. Sebaliknya, ia tetap duduk di belakang beberapa detik lebih lama. Seolah tidak ingin perjalanan itu berakhir. "Kamu tahu," ucapnya pelan. "Aku menunggu." "Saya tidak takut sendirian," lanjutnya. "Saya hanya lelah menghadapinya terus-menerus." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku diam. Ia akhirnya turun dari motor. Namun sebelum masuk ke dalam rumah, ia berbalik dan menatapku sekali lagi. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya penuh kesepian, tapi juga sebuah keputusan. "Besok malam," katanya pelan, "jangan ambil orderan lain." Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Saya akan pesan kamu. Dan saya ingin kamu datang, bukan sebagai driver." Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti sesaat. Tidak ada lagi penjelasan. Tidak ada lagi isyarat samar. Kali ini, semuanya terasa jelas. Ia lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkanku di luar dengan pikiran yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Aku sudah terlalu jauh masuk untuk sekadar mundur begitu saja. Malam itu aku tidak langsung pulang. Motor tetap terparkir di pinggir jalan, mesin sudah mati sejak lama, tapi pikiranku terus berputar tanpa arah. Kalimatnya terus terngiang. Datang, bukan sebagai driver. Sederhana, tapi maknanya tidak sederhana sama sekali. Aku tahu, ini bukan lagi tentang pekerjaan. Bukan tentang antar jemput. Ini tentang keputusan yang menyentuh sesuatu yang lebih dalam, tentang batas, tentang prinsip, dan tentang perasaan yang diam-diam mulai tumbuh tanpa izin. Aku menatap rumah besar itu sekali lagi sebelum akhirnya pergi. Lampunya masih menyala. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan harinya berjalan lambat. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, mengambil orderan, menyapa penumpang, tertawa kecil pada hal-hal ringan. Tapi semuanya terasa dangkal. Karena ada satu hal yang terus menunggu di ujung malam. Jam menunjukkan hampir pukul 10 ketika ponselku akhirnya bergetar. Aku bahkan tidak perlu melihat layar untuk tahu. Itu dia. Orderan dari alamat yang sama. Namun kali ini, jariku tidak langsung bergerak. Aku menatap layar lebih lama dari biasanya. Ada pilihan sederhana di sana, terima atau abaikan. Tapi di balik pilihan itu, ada konsekuensi yang tidak sederhana. Beberapa detik berlalu. Dan akhirnya, aku menekan tombol terima. Perjalanan menuju rumah itu terasa seperti menuju sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Jalanan malam tampak sama seperti biasanya, tapi perasaanku tidak. Ada ketegangan. Ada rasa penasaran. Dan ada sesuatu yang tidak bisa lagi aku sebut kebetulan. Saat aku sampai, pagar rumah itu sudah terbuka. Pintu utama juga tidak tertutup rapat. Seolah aku memang sudah ditunggu. Aku turun dari motor, melepas helm perlahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung mengirim pesan. Karena aku tahu, aku tidak perlu. Dari dalam rumah, ia muncul. Wanita itu.
Masih dengan kimono yang sama, tapi kali ini terlihat lebih rapi, lebih terawat, seolah ia benar-benar mempersiapkan sesuatu. Langkahnya pelan saat mendekat. Namun kali ini, ia tidak berhenti di jarak seperti biasanya. Ia berdiri lebih dekat. Lebih dekat dari yang pernah terjadi sebelumnya. "Kamu datang?" ucapnya, pelan namun pasti. Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Jangan panggil saya, Bu, malam ini," potongnya lembut. Aku terdiam. Ia menatapku, lama. "Untuk malam ini saja, cukup panggil saya seperti orang yang ingin kamu kenal." Kalimat itu membuat suasana berubah sepenuhnya. Batas yang selama ini samar, mulai benar-benar menghilang. Aku menarik napas pelan. "Baik." Ia tersenyum kecil. Senyum yang kali ini tidak lagi menyimpan jarak. "Masuk," katanya. Aku ragu sejenak. Namun akhirnya, melangkah masuk. Bagian dalam rumah itu sama seperti yang kubayangkan. Luas, rapi, dan terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain kami berdua. Ia mempersilahkanku duduk. Aku menurut, meskipun perasaanku tidak sepenuhnya tenang. Beberapa detik hening. Lalu ia duduk di hadapanku. "Kamu pasti bingung," katanya. Aku tidak menyangkal. "Sedikit," jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. "Wajar," katanya. "Karena saya juga tidak pernah seperti ini sebelumnya." Ia menatap tangannya sendiri sejenak, lalu kembali menatapku. "Saya sudah terlalu lama hidup dalam diam," lanjutnya. "Terlalu lama berpura-pura kuat, sampai akhirnya saya lupa bagaimana rasanya ditemani." Suasana menjadi lebih berat, tapi juga lebih jujur. Malam ini, ia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya, "Saya tidak ingin sendiri." Kalimat itu diucapkan dengan sangat pelan. Namun dampaknya begitu jelas. Aku menelan pelan. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" tanyaku, akhirnya berani. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia bangkit dari duduknya, lalu berjalan pelan mendekat. Setiap langkahnya terasa mempersempit jarak yang tersisa. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depanku. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuatku merasakan kehadirannya. "Saya ingin," ucapnya pelan, menatap langsung ke mataku, ditemani tanpa merasa seperti beban. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih dalam. "Dan saya ingin kamu memilih untuk tetap di sini, bukan karena pekerjaanmu." Jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan permintaan biasa. Ini bukan sekadar kesepian. Ini adalah keinginan untuk dimengerti. Aku terdiam. Pikiranku dipenuhi banyak hal, tentang benar dan salah, tentang batas yang mulai kabur, dan tentang perasaan yang tidak lagi bisa aku abaikan. Ia masih berdiri di sana, menunggu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan harapan yang terlalu jujur untuk diabaikan. Dan di momen itu, aku sadar, keputusan yang akan kuambil malam ini akan menentukan segalanya. Aku menatapnya lama. Tidak ada lagi suara di dalam rumah itu selain napas kami yang pelan. Waktu seperti berhenti di antara jarak yang tinggal beberapa langkah. Di satu sisi, aku bisa saja melangkah lebih dekat, menghapus batas yang sejak awal sudah mulai kabur. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai mengerti
Ini bukan sekadar tentang apa yang dia inginkan. Ini tentang apa yang sebenarnya dia butuhkan. Aku berdiri perlahan. Langkahku mendekat. Ia tidak bergerak. Hanya menatapku dengan harapan yang begitu jelas di matanya. Namun ketika jarak di antara kami tinggal sedikit lagi, aku berhenti. Tanganku terangkat pelan, bukan untuk meraih, tapi untuk menahan. Kalau aku tetap di sini, ucapku pelan, itu bukan karena aku diminta. Ia terdiam. Tatapannya berubah sedikit. Bukan kecewa, tapi seperti mencoba memahami arah kata-kataku. Aku bisa menemani, lanjutku, tapi bukan dengan cara yang akan membuat semuanya jadi lebih rumit setelah malam ini. Sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Ia menunduk sedikit, seolah mencerna sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dengar. Maksudmu? Suaranya pelan, kamu menolak saya? Aku menggeleng. Bukan menolak, jawabku. Aku memilih tetap di sini dengan cara yang tidak akan menyakiti kamu nanti. Untuk beberapa detik, ia tidak bereaksi. Lalu, ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi juga bukan sedih. Lebih seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang terlambat. Sudah lama, katanya pelan, tidak ada yang bicara seperti itu ke saya. Ia mengangkat wajahnya kembali. Matanya masih menyimpan kesedihan, tapi kali ini ada sesuatu yang lain, ketenangan kecil yang mulai muncul. Aku kira, kalau aku meminta, orang akan tetap tinggal, lanjutnya. Aku menggeleng pelan. Orang bisa tinggal, kataku, tapi belum tentu karena mereka benar-benar ingin. Kalimat itu membuatnya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat kuat seperti sebelumnya. Ia terlihat manusiawi, lelah, dan jujur. Perlahan, ia mundur satu langkah. Bukan menjauh sepenuhnya, tapi cukup untuk mengembalikan jarak yang sempat hilang. Malam ini, katanya pelan, kamu tetap di sini? Aku mengangguk. Iya. Ia menarik napas panjang. Lalu duduk kembali di sofa. Kali ini, suasana terasa berbeda. Tidak lagi penuh ketegangan, tapi juga tidak sepenuhnya ringan. Seperti dua orang yang akhirnya memilih untuk jujur, meskipun itu tidak mudah. Kami berbicara. Bukan tentang hal besar. Bukan tentang masa lalu yang berat. Tapi hal-hal kecil, tentang hari, tentang pekerjaan, tentang hal sederhana yang justru terasa hangat di tengah kesunyian rumah itu. Dan entah kenapa, malam itu menjadi malam pertama di mana rumah itu tidak terasa terlalu kosong. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Sampai akhirnya aku berdiri. Aku harus pergi, kataku pelan. Ia tidak menahan, hanya mengangguk. Namun saat aku berjalan menuju pintu, ia memanggil. Tunggu. Aku menoleh. Ia berdiri di tempatnya, menatapku. Terima kasih, ucapnya pelan. Bukan karena kamu datang. Ia berhenti sejenak. Tapi karena kamu tidak mengambil jalan yang mudah. Aku tidak langsung menjawab. Hanya mengangguk kecil. Lalu melangkah keluar. Udara malam terasa lebih dingin, tapi pikiranku justru lebih ringan. Saat aku menyalakan motor dan mulai menjauh, aku sadar. Aku tidak kehilangan apa-apa malam ini. Justru, aku menyelamatkan sesuatu yang mungkin akan rusak jika aku memilih jalan yang berbeda. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia juga merasakan. Ditemani,
tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah malam itu benar-benar berlalu. Jalanan yang kulalui terasa sama seperti biasanya, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah, lebih tenang, lebih sadar bahwa tidak semua kedekatan harus berakhir dengan kehilangan arah. Hari-hari berikutnya kembali berjalan seperti biasa. Aku kembali menarik penumpang, menyusuri jalanan kota, dan menjalani rutinitas yang sebelumnya terasa kosong. Tapi kini, ada satu perbedaan kecil. Aku tidak lagi merasa sekosong itu. Namun, satu hal yang tidak bisa kupungkiri, aku tetap menunggu. Bukan dengan gelisah, tapi dengan rasa ingin tahu, apakah semuanya benar-benar selesai di malam itu? 3 hari berlalu. Tidak ada orderan dari alamat itu. Tidak ada notifikasi yang membuatku kembali ke rumah besar dengan pagar tinggi itu. Sampai akhirnya, di malam keempat, ponselku bergetar. Satu orderan masuk. Dan seperti yang sudah kuduga, alamat itu kembali muncul. Aku terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu pertemuan kali ini akan berbeda. Aku menerima orderan itu. Saat aku sampai di depan rumah itu, suasananya tidak lagi sama. Lampu teras masih menyala, tapi kali ini pintunya tidak langsung terbuka. Aku mengirim pesan seperti biasa, lalu menunggu. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka perlahan. Ia keluar. Masih wanita yang sama. Masih dengan kimono yang menjadi ciri khasnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Wajahnya terlihat lebih segar. Tatapannya tidak lagi berat seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebih dulu saat melihatku. "Kamu datang," ucapnya. Nada suaranya lebih ringan. "Iya," jawabku singkat, tapi kali ini tanpa rasa canggung seperti sebelumnya. Ia mendekat, lalu berhenti di samping motor. Namun ia tidak langsung naik. Sebaliknya, ia menatapku sejenak. "Malam ini, antar saya ke tempat yang sama seperti pertama kali," katanya. Aku mengangguk. Ia naik ke jok belakang. Dan perjalanan dimulai lagi. Sepanjang jalan, suasana terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang penuh beban, tapi sunyi yang nyaman. Ia tidak banyak bicara. Tapi kali ini, diamnya tidak terasa berat. Tangannya kembali berpegangan di sisi jaketku, tapi dengan cara yang lebih santai, tanpa keraguan, tanpa jarak yang canggung. Kami sampai di pusat perbelanjaan yang hampir tutup. Tempat di mana semuanya dimulai. Aku menghentikan motor. Ia turun perlahan. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia berbicara lebih dulu. "Saya sempat berpikir," katanya pelan, "kalau malam itu, kamu akan pergi dan tidak kembali lagi." Aku menggeleng kecil. "Saya cuma kerja." Ia tersenyum. "Tapi kamu tidak pernah cuma kerja," balasnya. Kalimat itu membuatku diam. Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Kamu tahu," lanjutnya, "malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, saya bisa tidur tanpa merasa kosong." Aku menatapnya. Ada kejujuran yang tidak dibuat-buat di sana. "Bukan karena kamu tinggal," katanya, "tapi karena kamu mengingatkan kalau saya masih bisa merasa cukup tanpa harus memaksa seseorang." Aku menarik napas pelan. Dan tanpa sadar, ada rasa lega dalam dadaku. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, bukan uang, bukan tip seperti biasanya. Sebuah kertas kecil. Ia menyerahkannya padaku.
"Ini nomor saya," katanya. "Bukan untuk dipesan, tapi kalau suatu hari kamu ingin datang sebagai teman." Aku menerima kertas itu. Diam. Tidak ada tekanan di dalamnya. Tidak ada permintaan. Hanya kemungkinan. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. "Terima kasih, sudah datang di waktu yang tepat," ucapnya pelan. Aku mengangguk. "Terima kasih juga," jawabku, "sudah percaya." Beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena semuanya sudah cukup. Ia lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam gedung, sama seperti pertama kali aku melihatnya. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada lagi misteri yang menggantung. Tidak ada lagi beban yang tak terucap. Aku kembali menyalakan motor. Angin malam menyambut seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang meninggalkan sesuatu. Karena aku tahu, apa yang terjadi di antara kami tidak berakhir. Hanya berubah bentuk. Dari dua orang asing dalam perjalanan singkat, menjadi dua manusia yang pernah saling menemukan. Di tengah kesepian yang hampir membuat mereka lupa bagaimana rasanya ditemani.